Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu pagi sebelum jam 10, MJTV menayangkan yang kemarin sudah kami videokan, yaitu tentang bawang putih berendam dengan madu. Artinya bawang putih yang dimasukkan ke dalam madu. Alhamdulillah pada hari ini pemirsa, kalau tidak salah ini sudah 2,5 minggu ya. Sudah 2,5 minggu bawang putihnya sudah direndam di dalam madu ini ya. Sudah direndam di dalam madu ini, dan pada hari ini kita akan melihat hasilnya. Melihat hasilnya seperti apa? Apakah bawang putihnya ini, bawang lanangnya ini maksud saya, rasanya bisa manis begitu ya. Kita akan coba, kita akan buka pemirsa ya. Ini madunya ya, kita akan ambil, kita akan sekaligus kita cicipi pemirsa. Seperti apa hasilnya ini? Ya, seperti apa ini? Ini kita buka ini pemirsa. Ternyata seperti ini pemirsa ya. Ternyata hasilnya seperti ini, dan bawang putihnya tidak begitu, bawang lanangnya tidak begitu tidak begitu sereng-sereng, tapi baunya seperti madu ini. Coba saya cicipi pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pemirsa, luar biasa. Rasanya mirip seperti buah korma, seperti korma ya, seperti korma. Rasanya seperti korma, tidak begitu tidak begitu sesang sekali baunya. Ya, alhamdulillah pemirsa, ini agak lama nih soalnya kunyahnya belum ketelan. Mau cobain balinya? Dia nggak tahu karena mungkin takut panas. Ya, alhamdulillah pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki, maaf saya tutup ya, bukan karena cadar ya ini, tetapi memang anjuran pemerintah kan harus pakai masker. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah hari Jumat ya. Berarti kalau hari Kamis. Hari Kamis atau Jumat, nanti kita tunggu saja keputusan dari pemerintah. Yang jelas mudah-mudahan bulan Ramadannya bisa bersamaan. Artinya tidak ada yang mendahului gitu. Artinya kita kompak, seragam, semua seluruh Indonesia Ramadannya berbarengan begitu. Yang ingin kita bahas, sampaikan pada pagi ini adalah pemirsa, bahwa memang anjuran dari pemerintah untuk tidak mudik itu sangat baik sekali, karena kita ini, kami ini yang di daerah juga terus menjaga dari mencegah meluasnya berjangkitnya wabah corona, sehingga memang perlu adanya kita mungkin yang berada di Jakarta atau berada di kota-kota lainnya untuk menghindari mudik seperti itu. Dan anjuran dari beberapa gubernur ya di beberapa daerah seperti di Yogyakarta ya, seperti beliau ngerso dalem ya, yang anjurannya juga menghimbau agar warga Yogyakarta yang berada di Jakarta untuk tidak mudik. Kemudian Bapak Ganjar ya, Gubernur Jawa Tengah, agar warganya yang berada di kota lain untuk tidak ke ke kampung asalnya atau untuk tidak mudik. Kemudian Pak Anies juga di Jakarta untuk menghimbau kepada warga di Jakarta untuk tidak pulang ke kampungnya atau tidak mudik. Memang itu
baik sekali karena kita yang di daerah juga terus menjaga, berupaya untuk tidak meluasnya wabah penyakit corona ini, ya, virus corona ini. Dan mudah-mudahan walaupun beberapa hari ini ada peningkatan wabah orang-orang yang terjangkit corona ini, namun kita tetap berusaha dan tetap semangat, tetap bersyukur bagi yang sehat, yang masih sehat, dan kita tetap menjaga kesehatan kita. Seperti video MCTV, ya, video kami yang lalu yang membahas soal jeruk madu, ya, jeruk itu sangat efektif sekali ternyata, karena beberapa teman kami meminum jeruk itu terbukti kalau malam hari terasa kita ingin influenza atau pilek dan sebagainya, pagi hari sesudah sholat subuh kita membuat jeruk nipis, ya, jeruk nipis, kemudian kita, maaf agak error ini, kita kasih madu dengan air yang hangat, itu tidak masalah. Artinya jeruk dan madu ini membuat badan kita segar bugar, artinya stamina tinggi sehingga untuk pagi harinya bisa beraktivitas dengan baik. Dan dari saya pribadi rasanya memang kita tidak harus mudik, namun kita bisa menggunakan kesempatan itu, rezeki kita untuk bisa lebih bersedekah. Ini ada tembakan-tembakan, suara tembakan-tembakan anak kecil yang sedang bermain. Ini anak saya ini soalnya ini. Sini Gus, bisa nggak? Ramadan tiba gimana nyanyinya? Kepotong? Ya udah nggak apa-apa. Mulai lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Memang sebaiknya kita mudik tentunya ada rezeki, ya pemirsa, ya. Bagaimana kalau rezeki itu kita gunakan untuk misalnya membantu orang-orang yang kurang mampu, membantu tetangga kita, saudara kita, atau dimanapun yang mungkin lebih membutuhkan pada saat ini. Karena saat ini banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang tentunya kekurangan, bahkan kehilangan pendapatannya. Dan ini yang harus kita maklumi karena kondisi saat ini. Maka dari itu kita yang masih mampu mempunyai rezeki, lebih baik kita mementingkan itu daripada kita mudik dengan biaya yang besar. Lebih baik kita bisa menyalurkan misalnya ke yatim piatu, ke kaum duafa dan sebagainya, sehingga mungkin itu bisa lebih bermanfaat dan berkah. Jadi itu himbauan dari saya. Mudah-mudahan walaupun kita tidak mudik, kita bisa tetap semangat. Tadi ada suara dak apa ini? Oh, ini depannya. Ya. Jadi kita bisa tetap semangat, bergairah, karena dengan kita semangat dan bergairah itu salah satu kita vitamin kedua sesudah yang pertama adalah ini, ya. Jadi dengan kita gembira, kita semangat, kita bisa tetap mempunyai semangat yang tinggi, ya. Ini, ya, new generation ini. Dan sekali lagi pemirsa, marilah kita bisa mengisi waktu-waktu seperti ini hari Minggu, ya. Kita bisa beraktivitas yang positif sehingga kita tidak jenuh. Daripada kita tidur, makan, tidur, itu pun akan kurang baik. Dan makan pun tentu perlu rezeki artinya. Dan kita bayangkan pemirsa, orang yang sudah tidak mempunyai pekerjaan kemudian harus menghidupi anak istrinya, itu bagaimana? Nah, itu menjadi pemikiran kita bersama untuk kita saling berbagi, ya, saling berbagi, memberikan sebagian dari rezeki kita. Mungkin kita yang masih mempunyai pekerjaan, yang masih bekerja, yang masih mendapatkan penghasilan rutin setiap bulannya, ya, kita perlu memperhatikan, memikirkan saudara-saudara kita yang sebentar lagi ini bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan itu, yang dulu-dulu itu setiap bulan Ramadan itu biasanya kenaikan harga itu melonjak. Misalnya cabai keriting, cabai yang belum keriting pun sudah mulai naik gitu. Misalnya bawang, kemudian ayam, telur dan sebagainya itu naik. Walaupun kemarin itu
ayam itu turun karena sebagian peternak itu memang masanya panen, namun tidak ada yang membeli, tidak ada yang artinya restoran-restoran dan sebagainya yang biasanya membeli ayam itu tidak ada. Jadi over supply sehingga harga ayam turun. Ya, jadi harapan kita semuanya mudah-mudahan pemerintah bisa mengendalikan harga sehingga ini memasuki bulan Ramadan harga-harga tidak melonjak, sehingga nantinya kalau melonjak harga-harga naik akan menyulitkan saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini sudah kurang pendapatannya atau bahkan mungkin hilang pendapatannya karena krisis dengan adanya wabah corona ini. Dan sekali lagi pemirsa dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap berdoa, dan ayo mudik kita ganti saja pemirsa. Jadi yang biasanya kalau Ramadan menjelang Idul Fitri ya bulan Syawal, orang pada ayo mudik, kalau kita ganti ayo dengan ayo sedekah gitu begitu. Jadi itu mungkin lebih bermanfaat ya, menyesuaikan kondisi saat ini yang seperti ini ya. Ayo mudik kita ganti dengan ayo sedekah. Artinya itu akan lebih baik bagi diri kita sendiri dan juga baik bagi orang lain yang membutuhkannya, karena sedekah itu banyak ulama mengatakan dan di agama kita juga ya anjurannya itu bahwa dengan sedekah itu bisa menolak musibah. Ini seperti ini pemirsa, ada gangguan ini biasa anak kecil dia minta perhatian ya, jadi dengan sedekah itu bisa menolak bala atau menolak musibah ya. Jadi saya membaca beberapa literatur buku bahwa ternyata dengan sedekah ini kita bisa menolak musibah seperti ini ya. Jadi percayalah pada Yang Maha Kuasa bahwa musibah ini tidak akan selamanya kita terkena musibah. Artinya akan ada masa-masa di mana musibah ini akan berakhir ya, wabah penyakit akan berakhir, kemudian menjadi suatu hikmah atau suatu keberkahan bagi kita semua. Itu saja pemirsa dimanapun berada. Mungkin pemirsa pada saat ini ada yang membantu istrinya mencuci, membantu istrinya masak dan sebagainya. Itu harus melakukan, nggak usah malu, karena memang keluarga kita butuh bantuan kita gitu. Anaknya juga membantu ayahnya mencuci motor, mencuci mobil ya, kemudian membersihkan rumah, halaman dan sebagainya. Memang itu seperti itu. Bagi anak-anak muda yang menonton tayangan ini, mulailah kita bergerak membantu orang tua kita, menyingsingkan lengan dan bahu untuk bekerja, membantu mencuci motor, mencuci piring, membersihkan sendok dan sebagainya. Kalau perlu memotong bawang, memotong sayur mayur, itu harus kita bantu orang tua kita, membantu ibu kita, karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, kan begitu. Artinya bahwa kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Kok ini seperti ceramah ya? Ini ya. Jadi ini bukan ceramah, artinya ini hanya sebatas mengisi waktu kosong menjelang bulan Ramadan ya. Yang biasanya kalau di Jawa itu sebelum Ramadan itu kita padusan ya. Di Jogja pun seperti itu. Di Jawa Tengah mungkin itu ya padusan ya. Karena ini corona seperti ini, kita dilarang untuk berkerumunan, menjaga jarak. Artinya mungkin padusannya bisa diganti, tidak di pantai, tidak di sungai, tapi padusannya di kamar mandi sendiri. Jadi padusan sendiri itu benar-benar menjaga jarak, karena nggak mungkin di kamar mandi 5 orang, kan nggak mungkin. Jadi itu saja pemirsa, marilah kita tetap mematuhi himbauan anjuran dari pemerintah ya, untuk tetap kita menggunakan masker seperti saya, kemudian menjaga jarak ya, dan kemudian tetap kita memasuki bulan Ramadan ini kita menyambut dengan gembira, menyambut dengan bahagia, walaupun kondisi yang mungkin kurang nyaman, kurang menguntungkan bagi kita, namun kita tetap gembira, semangat, dan tetap mensyukuri. Semoga dengan kita gembira, mensyukuri, dan kita menyambut dengan bahagia datangnya bulan Ramadan, insya Allah
Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kondisi yang baik berubah, artinya wabah corona ini bisa segera berakhir. Dan untuk orang-orang saudara-saudara kita dimanapun Anda berada yang mungkin banyak rezekinya, saat inilah yang tepat untuk kita saling berbagi. Mungkin untuk pejabat-pejabat, para artis-artis dan sebagainya yang banyak rezekinya, jangan pelit-pelit untuk mengeluarkan sekarang, saat yang tepat, kan begitu. Yang punya baju banyak kita kasihkan ke yang kurang mempunyai baju. Yang punya emas kita jual untuk orang, membantu orang-orang juga. Yang punya ada yang berlebihan, mempunyai tabungan yang banyak, kita ambil sebagian, kita sedekahkan ke tetangga kita, ke saudara kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, kan begitu. Jadi marilah kita tetap semangat berdoa dan menjaga kesehatan ya pemirsa. Setiap hari jeruk panas, jeruk hangat kita minum ya. Dan sekali lagi, siapapun yang melihat tayang ini, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa MJTV, di rumah, di jalan, di toko, di warung, di angkringan, di gunung, di lautan yang sedang melihat tayang ini, marilah kita tetap berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Umat Islam dan saya kira seluruh di dunia ini akan berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, karena semuanya akan kecipratan berkahnya pemirsa. Ya, jadi bulan Ramadan ini tidak hanya kecipratan berkah untuk umat Islam saja, tetapi untuk semua umat di bumi ini akan kecipratan ya. Ada yang mungkin jualan sarung, jualan makanan, itu kan akan mendatangkan rezeki tentunya. Itu saja, terima kasih pemirsa. Ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, mohon bisa dimaafin ya. Mungkin ada kata-kata yang benar, itu semua datangnya dari Yang Maha Kuasa. Itu saja. Terus ayo kita closing, kita nutup ya. Ini anak saya Gus Gesan, dia masih di sekolah di kelompok bermain. Di mana kalau sekolahnya? Di Insan Utama Sleman, Yogyakarta. Bantul ya, Bantul, Yogyakarta. Hobinya apa? Mainan. Hobinya mainan. Makanya hobinya apa? Sejak. Hah? Sejak apa tuh? Pizza. Hah? Pizza. Hobinya makan somai sama pizza kalau ada yang ngasih, tapi kalau nggak ada yang ngasih nggak makan. Itu aja. Terima kasih pemirsa, terima kasih sekali lagi. Pesan dari MJTV, dari saya pribadi, saya tidak banyak berpesan, hanya dengan mungkin pemirsa membaca ini ya pemirsa ya, silakan dilakukan, direalisasikan. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah yang baik dan keberkahan dan selalu dalam lindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.